Para petinggi Galatasaray kemungkinan besar akan segera mencoret nama Yann Sommer dari daftar incaran mereka untuk posisi penjaga gawang. Kiper Inter tersebut sebelumnya menjadi salah satu kandidat utama untuk mengawal gawang klub berjuluk Cimbom pada musim depan. Namun, seperti dilaporkan oleh jurnalis Turkiya Sabuncuolu melalui akun X, dalam beberapa menit terakhir Galatasaray telah mencapai kesepakatan dengan Ederson, penjaga gawang asal Brasil milik Manchester City. Negosiasi resmi antara kedua klub pun telah dimulai untuk merampungkan proses transfer. Inter saat ini hanya fokus pada satu nama, yaitu Ademola Lookman. Dalam sebuah video yang diunggah di YouTube oleh jurnalis Fabrizio Romano, dilaporkan bahwa manajemen Nerazzurri menganggap penyerang milik Atalanta itu sebagai pilihan utama, bahkan disebut sebagai pilihan pertama, kedua, dan ketiga untuk memperkuat lini serang yang akan dipimpin oleh pelatih Christian Chivu. Saat ini, Inter masih menunggu perkembangan lebih lanjut dalam negosiasi dengan Atalanta, setelah tawaran awal senilai 40 juta euro ditolak. Sementara itu, tidak ada indikasi bahwa Inter tengah mengejar Nico Gonzalez dari Juventus, karena hingga kini belum ada kontak dengan pihak pemain asal Argentina tersebut maupun dengan pihak Juventus. Isu tentang Hakan Çalhanoğlu kembali diwarnai kabar dari Turki, kali ini datang dari Fenerbahce. Gelandang Inter tersebut masuk dalam radar Presiden Fenerbahce, Ali Koç. Namun, La Gazzetta dello Sport mengingatkan untuk memperhatikan satu detail penting, yakni saat ini Fenerbahce sedang berada dalam masa kampanye menjelang pemilihan presiden klub pada bulan September. Wajar jika nama Çalhanoğlu dimunculkan, karena bisa mengalihkan perhatian publik dan bahkan memengaruhi dukungan. Meski begitu, belum jelas apakah kabar ini hanya sebatas rumor atau akan berkembang menjadi negosiasi nyata. Surat kabar tersebut juga membantah dua hal penting. Tidak pernah terjadi panggilan video antara Ali Koç dan Presiden Inter, BP Marotta, serta tidak ada permintaan dari Çalhanoğlu kepada klub untuk menurunkan harga jualnya. Keduanya disebut sebagai hal yang tidak pernah terjadi. Menurut laporan, besok bisa menjadi hari di mana Fenerbahce benar-benar mengajukan tawaran resmi kepada Inter. Sementara itu, Inter tetap menilai Çalhanoğlu di angka 30 juta euro, namun ada keyakinan bahwa dengan tawaran 25 juta euro, kesepakatan bisa saja tercapai. Kemarin, Inter juga dikabarkan telah melakukan kontak dengan Gordon Stipic, agen Çalhanoğlu, meski belum ada kepastian mengenai datangnya tawaran konkret untuk sang pemain. Hal ini justru menambah keraguan dan spekulasi yang terus berkembang. Di saat Inter telah mengajukan tawaran resmi kepada Atalanta dan mencapai kesepakatan personal dengan Ademola Lookman, kini giliran Napoli yang ikut masuk dalam perburuan. Menurut laporan Corriere dello Sport hari ini, klub asal Naples tersebut telah mengirimkan tawaran besar langsung kepada agen sang pemain. Napoli menawarkan gaji lebih tinggi dibandingkan 4 juta euro yang diajukan Inter, yakni 5 juta euro, ditambah manfaat dari dekret pertumbuhan. Jika Lookman memberikan lampu hijau, Napoli akan mulai bernegosiasi langsung dengan Atalanta. Langkah Napoli ini merupakan respon atas sulitnya negosiasi mereka dengan Bologna untuk mendatangkan Dan Endo, apalagi Nottingham Forest juga sudah siap menyerang untuk mendapatkan pemain asal Swiss tersebut. Oleh karena itu, Napoli mencoba melakukan manuver terhadap Lookman, meski sang pemain kabarnya sudah memberi persetujuan kepada Inter. Kini tugas Nerazzurri adalah menyelesaikan kesepakatan akhir dengan Atalanta. La Gazzetta dello Sport turut mengonfirmasi bahwa Napoli memang telah melakukan pendekatan kepada Ademola Lookman. Namun, dalam benak sang pemain, hanya ada satu tujuan, yaitu Inter Milan. Bukan lagi Atalanta, klubnya saat ini, tetapi Nerazzurri dari Milano. Inter sendiri beberapa jam terakhir sudah mengajukan tawaran pertama senilai 40 juta euro, yang disebut sebagai porsi terbesar dari anggaran belanja mereka musim panas ini. Dalam beberapa jam terakhir, Inter kembali menunjukkan keseriusan dengan menjalin kontak intensif melalui agen Lookman. Sang agen pun menegaskan bahwa sang pemain hanya ingin bergabung dengan Inter. Keduanya telah mencapai kesepakatan prinsip untuk kontrak 5 tahun senilai 4,5 juta euro per musim, yang bisa meningkat hingga 5 juta euro. Destinasi lain, seperti Napoli maupun Atletico Madrid, sama sekali tidak akan dipertimbangkan oleh Lookman. Dari Viale della Liberazione, menguar rasa optimisme. Klub kini menanti perkembangan positif dalam 3 hingga 4 hari ke depan, dengan harapan Lookman akan menekan Atalanta agar melepasnya, seperti yang ia lakukan musim panas lalu ketika didekati PSG. Kali ini, pihak Atalanta
Meskipun siap melepas sang pemain, tidak berniat memberikan diskon. Namun Inter diyakini bersedia menaikkan nilai bagian tetap dari penawarannya guna melunakkan sikap klub asal Bergamo tersebut dan mempercepat tercapainya kesepakatan final. Inter ingin memahami niat Hakan Çalhanoğlu, yang dalam beberapa jam terakhir santer dikaitkan dengan Fenerbahçe. Menurut laporan Tuttosport, klub asal Turki tersebut telah menyiapkan tawaran sebesar 20 juta euro, dengan gaji senilai 6 juta euro ditambah bonus untuk sang gelandang. Namun, tawaran tersebut dinilai belum cukup untuk meyakinkan manajemen Nerazzurri. Jika Çalhanoğlu benar-benar hengkang, nama pertama dalam daftar pengganti adalah Morten Frijndrup dari Genoa. Inter sendiri sudah membuka pembicaraan dengan klub asal Liguria itu, termasuk juga untuk Connie de Winter. Hakan Çalhanoğlu dikabarkan telah membuka peluang untuk bergabung dengan Fenerbahçe dan mengesampingkan rival sekota mereka, Galatasaray. Gelandang asal Turki itu disebut siap menandatangani kontrak mewah senilai 10 juta euro per musim. Namun, hambatan utama yang masih menghadang adalah nilai transfer yang harus dibayarkan kepada Inter Milan. Klub asal Italia itu tetap bertahan pada permintaan sebesar 30 juta euro, sementara media Turki menyebut Fenerbahçe baru siap menawarkan sekitar 20 juta euro, termasuk bonus. Corriere dello Sport mencatat bahwa dalam kondisi seperti ini, peluang Çalhanoğlu meninggalkan Inter masih terlihat kecil. Meski begitu, perkembangan terbaru ini membuat situasi semakin sulit ditebak, karena yang menjadi pertanyaan utama sekarang adalah, apa sebenarnya isi pikiran sang pemain? Sampai saat ini, Çalhanoğlu belum pernah secara terbuka menyatakan keinginan untuk meninggalkan Inter. Jika tidak ada perubahan rencana, Çalhanoğlu dijadwalkan kembali ke Appiano Gentile pekan depan untuk menjalani pemeriksaan kondisi betis dan memulai sesi pramusim. Momen tersebut diyakini akan menjadi titik krusial, tempat terjadinya pembicaraan penting yang bisa menentukan masa depannya di Inter. Berbicara kepada Sport Mediaset dalam ajang Bilbao Bobo Summer Cup Padel 2025, mantan bek Inter, Marco Materazzi, memberikan pandangannya soal persaingan perebutan Scudetto di Serie A. Ia mengatakan, Inter selalu menjadi tim yang kuat, sudah bertahun-tahun berada di level tertinggi. Tapi seperti yang selalu saya katakan, favorit selalu adalah tim yang menjuarai Scudetto, dan dalam hal ini adalah Napoli. Akan ada persaingan yang seru, karena menurut saya Juventus adalah tim yang sangat bagus, Milan juga akan kembali menjadi kuat. Akan ada beberapa kejutan, tapi menurut saya 4 tim teratas akan saling bersaing sengit. Materazzi juga memberikan komentar tentang Giovanni Leoni. Banyak yang menginginkannya, karena itu saya berharap dia dilatih kembali oleh pelatih terakhirnya, ujar Materazzi, merujuk pada kemungkinan Leoni kembali diasuh oleh Christian Cifu, yang kini menjadi pelatih di tim Inter. Berbicara kepada Sport Mediaset dalam ajang Bilbao Bobo Summer Cup Padel 2025, mantan penyerang timnas Italia, Christian Vieri, memberikan pendapatnya tentang persaingan Scudetto di Serie A musim mendatang. Meski Napoli adalah juara bertahan dan seharusnya menjadi favorit, menurut saya Inter memiliki skuad terkuat saat ini. Tapi itu hanya pendapat pribadi saya, bisa saja saya salah. Menurut saya, Inter dan Napoli akan bersaing ketat memperebutkan Scudetto bersama Juventus, ujar Vieri. Ia juga menyinggung situasi AC Milan. Milan? Mereka masih dalam tahap pembangunan ulang. 2 pemain penting telah pergi dan harus digantikan. Bursa transfer masih terbuka. Kita lihat saja di akhir nanti apa yang bisa mereka lakukan.